Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai ini kerja masturah mulai dari rumah kita sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Awal daripada kerja masturah di mana, Pak? Taklim di rumah. Oh, keluar 3 hari, keluar 3 hari. Ustaz, tolong doain Ustaz. Istri saya belum mau diajak 3 hari. Sudah taklim belum? Belum. Tapi kan 3 hari dulu, kalau sudah 3 hari nanti taklim hidup. Enggak. Bukan diharamkan istri keluar 3 hari belum taklim hidup di rumah, tidak diharamkan, Pak. Tapi yang paling hebat diawali dengan apa? Taklim rumah. Bersedia tuan-tuan insyaallah? Hidupkan taklim rumah di rumah kita. Siapa yang sudah hidupkan taklim di rumah dia nih? Masya Allah. Alhamdulillah, ini orang lama semua, Pak. Merupakan keajaiban dunia yang ke-9 kalau taklim tidak hidup di rumah dia masing. Bahkan taklim di rumah dengan 6 sifat, Pak. Taklim fadail tanpa 6 sifat itu rumahnya orang umum, Pak. Rumahnya orang awam. Tapi rumah Karkun harus ada taklim fadail dengan 6 sifat. Di Thailand begitu, Pak. Masya Allah. Kita kaget. Kemarin waktu di Tonggi, Karkuzari, Thailand, Masya Allah. Kata Abu Zar, Ustaz, kan biasa penyakit di mana-mana, hampir seluruh dunia. Karkun 200. Hidup taklim rumahnya berapa? 50 atau 100. Di Thailand kami enggak. Karkunnya 50, taklim rumahnya 200. Karkunnya 50, taklim rumahnya berapa? 200. Karena orang awam umum pun ikut taklim juga, di rumah dia sudah ada. Tapi yang ada 6 sifatnya itu berarti rumah Karkun. Kalau nggak ada 6 sifat berarti bukan Karkun. Masih dalam tahap dari Kalkun untuk menjadi Karkun. Maaf. Dan ajib, Pak. Taklim rumah ini senjata sangat dahsyat, Pak. Kalau sudah taklim di rumah itu, Masya Allah, nanti ketaatan akan timbul, kemaksiatan akan hilang, Pak. Kebandelan macam-macam, dan itu akan hilang semua. Nggak usah banyak bicara, hidupkan taklim saja. Bersedia, teman-teman? Karena dengan ada taklim di rumah, Pak. Tapi kita betul-betul pakai adab, jangan pakai kaos oblong taklimnya, Pak. Na'udzubillah. Rapi kita, Pak. Berdandan kita, pakai sorban yang bagus. Saya biasa kalau taklim di rumah tuh pakai baju azhar yang itu, ya baju kayak ulama Saudi yang hitam itu. Gitu. Jangan sampai pulang ngantuk. Susah taklim. Udah jangan ngantuk. Cium istri kita nggak jadi masalah. Refreshing 5 menit. Ya maaf. Nanti kita wudu taklim. Segar, istri kita juga segar. Biasa kalau ada refreshing 5 menit tadi, insya Allah taklimnya 1 jam kuat. Maaf nih. Ini bukan untuk bercanda, Pak. Hadirin Allah. Taklim di rumah kita. Dan di antara fadilah taklim sebagaimana kita sering dengarkan, wa hafathumul malaika, malaikat akan mengerumuni kita sampai naik ke langit sana, Pak. Berkerumun. Sehingga cahaya itu malaikat, itu rumah bercahaya dipandang oleh masyarakat di langit. Dan dengan hadirnya malaikat, Pak, Nabi sabdakan almaru ala dini khalili. Orang itu bergantung agama temannya yang dia temani. Karena malaikat sering ke rumah kita, maka 2 sifat malaikat akan terimbas dalam kehidupan itu gitu. Dalam kehidupan orang itu rumah. Apa 2 sifat malaikat, Pak? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat enggak pernah berbuat maksiat dan selalu taat. Jadi hilangnya kemaksiatan dalam diri kita, istri dan anak-anak kita, dan timbulnya ketaatan kapan? Ketika hadirnya para malaikat. Bersedia hidupkan taklim semua, Pak? Awalnya 5 menit, tapi targetnya bagaimana setengah jam minimal. 20 menit fadilah amal, karena besok ganti muntakhab, tambah lagi dengan fadilah sedekah, 10 menit untuk menunjukkan 6 sifat. Nah, kita singkatkan sampai 1 jam setengah. Tapi usahakan minimal sampai setengah jam. Bersedia insyaallah, Pak. Tapi kalau taklim nggak ada, jangan main-main, Pak. Nggak ada taklim. Nanti lama-kelamaan TV mulai datang. Itu berubah. Maka dengan nggak ada taklim, TV mulai gambar disusun di rumah kita. Hati-hati. Yang datang siapa? Setan. Dengan hadirnya setan di rumah kita, 2 sifat iblis akan terimbas dalam kehidupan itu orang rumah. Apa 2 sifat iblis? Aba wastakbar. Aba wastakbar, enggan, malas untuk beribadah, malas tahajud, malas untuk taat, bahkan wastakbar, sombong lagi. Masing-masing anak sombong pada yang lain-lain, istri akan sombong pada yang lain. Jadi 2 sifat iblis akan terimbas bagi orang yang nggak ada taklim di rumah dia, Pak. Bersedia untuk menghadirkan iblis ke rumah, Pak? Menghadirkan malaikat? Maka hidupkan taklim mulai sekarang. Insya Allah, musyawarahkan siapa yang taklim. Kita selesai besok siapa? Istri kita, besok anak kita, besok kita.
Saya sering menceritakan dengan teman-teman sekitar kita ulang-ulangi nggak jadi masalah. Sebagaimana azan kita sering ulang-ulangi. Ketika kami di Jordan dulu, datang satu orang ngelapor saya sekarang berantem sama istri saya. Kenapa? Kemarin kan saya pulang 40 hari. Saya beritahu istri saya, TV haram sekarang. Ya, seorang Arab jos kayak gitu emang. Istrinya bingung, kenapa Pak Tuh? Ini kan yang belikan abang sendiri. Hah? Yaitu kalau qadim, sekarang kalau jadid. Dulu halal, sekarang haram. Nggak boleh lagi. Iblis banyak masuk di rumah kita nih, gara-gara ada TV ini. Ribut dengan istrinya. Hah? Anaknya penonton saja. Akhirnya udah kata istri, jangan berkelahi banyak bang. Udah, silakan keluarkan TV dari rumah dan aku akan keluar bersama dengan TV. Wah gawat. Pulang itu keluhan dia. Kata Mas Syekh, siapa yang nyuruh kamu mengeluarkan TV? Ada nggak bayan tangguh kami mengeluarkan TV dari rumah kamu? Ada nggak perintah kami untuk mengeluarkan TV? Nggak ada. Apa perintah? Talim, ya hidupkan talim, jangan banyak bicara. Hanya dihidupkan talim. Hari pertama nggak mau dengar. Kedua, terus istiqomah, 27 hari. Alhamdulillah anak-anak sudah ikut, istri pun sudah ikut. Keluar 3 hari, pulang 3 hari, TV udah nggak ada. Wih, mana TV deh? Jangan banyak bicara, talim dulu. Selesai talim, 6 sifat, doa. Lihat gudang, ternyata TV-nya pecah di gudang. Kenapa dipecah Ummu Ahmad? Kan bisa kita jual untuk keluar lagi. Loh abang kan bilang TV haram. Kalau kita menjual berarti menjual benda yang haram, Pak. Oh, ajib, Pak. Dengan apa tadi? Dengan talim. Dan banyak nanti kalau kita ceritakan ke Ghazali tentang dahsyatnya talim. Bersedia insyaallah. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan area ini perwujudan bagaimana kita hidupkan talim dari ini awal kerja Masrah di mana? Jadi indikasi atau indikator keberhasilan kerja Masrah di satu mahalah semakin banyaknya talim. Kalau talim rumah sedikit berarti kerja Masrahnya belum benar, Pak. Masrahnya yang berangkat EPB sekian jamaah, 15 sekian jamaah, 3 sekian jamaah, tapi talim rumah nggak bertambah, berarti nggak berhasil kerja Masrahnya, Pak. Keberhasilan kerja Masrah semakin banyak talim rumah dengan 6 sifat. Bersedia teman-teman? 6 sifat kita ajarkan insyaallah. Awalnya kita poinnya saja dulu nggak jadi masalah. Belum mengerti apa-apa, artinya apa, fadilahnya apa, cara mendapatnya. Belum paham. Sudah, poinnya saja. Yang penting taskilannya itu. Yang penting apa? Taskilan. Allah muliakan para sahabat radhiyallahu anhum karena mereka memiliki sifat-sifat yang mulia di antara 6. Mereka memiliki hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat khusyuk dan khudu, ilmu ma'adzikr, ikrar muslimin, ikhlas dunia, dakwah ila Allah. Kapan? 3 hari. Wah, udah. Besok istrinya juga begitu. Kapan abang 4 bulan? Kapan menjadi hafiz Quran? Begitu. Yang penting ada taskilan. Bersedia insyaallah teman-teman. Nah, bahkan kemarin di Kendari kita sampaikan 1 detik pun bisa 6 sifat. Kalau sudah sama-sama capek, udah refreshing masih capek juga. Minum kopi masih capek juga, makan capek 3 masih capek juga. Udah nggak apa-apa. 6 sifat 1 detik saja. Wah, alhamdulillah deh. Rupanya Allah yang jodohkan kita deh ya. Dan nikmat memang hidup dengan sunnah Rasulullah SAW. Janji deh ya, sama-sama bangunkan tahajud nih. Dan besok talim kita tambahkan. Tapi jangan lupa zikir banyak-banyak. Kita saling menghormati satu sama lain. Tapi dengan ikhlas. Kapan 3 harinya deh? Wah, 6 sifat selesai. Dia balas besok juga. Betul bang, Allah yang yang jodohkan kita nih bang. Memang sejak perkawinan kita dengan cara sunnah Rasul terasa adem dalam kehidupan nih bang. Apalagi alhamdulillah sekarang sholat kita semakin terasa nikmat. Dan alhamdulillah talim kita semakin, anak kita sekarang di Tembora sudah hampir selesai, yang di Magelang sudah selesai, sebentar lagi akan ke Pakistan. Jadi di sini, masya Allah nikmat bang. Yang penting kita tambahkan rasa kasih. Mulai kita bermuasyarah yang baik dengan tetangga kita bang ya, tapi semua dengan ikhlas. Abang 4 bulannya kapan nih? Oh. Itu 6 sifat. Siap insyaallah. Kemudian hadir Allah. Kalau kita kondisikan ini Pak, talim di rumah hidup 6 sifat. Nanti di bawah Masrah 3 hari itu mudah. Dia tidak merasa segan. Banyak para penanggung jawab nih berat untuk membawa istrinya keluar. Karena istrinya ketakutan bakal disuruh nanti mengucapkan 6 sifat. Disuruh baca talim. Tapi kalau setelah terlatih begitu, dia akan kapan abang bawa saya 3 hari. Kemudian hadirin yang kedua, kita mulai bawa istri kita arahkan kepada talim di mahalah kita. Di mana? Di mahalah. Tapi bagusnya adik, karena talim mahalah ini kan ada syarat tertentu. Yang mudah bawa keluar 3 hari. Bawa keluar 3 hari. Siapa yang sudah bawa istrinya 3 hari, Pak?
Masya Allah. Siapa yang belum kawin? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Maka kita bawa keluar istri kita 3 hari, Pak. Tapi setelah ta'limnya tadi, sudah lancar dia. 6 sifat juga sudah lancar. Tapi bukan persyaratan keluar 3 hari, tidak. Idealnya begitu. Persyaratan untuk keluar 3 hari, suami sudah pernah keluar 3 hari. Enggak ada, sudah hidup ta'lim rumah, tidak ada. Idealnya memang ta'lim rumah dulu baru dibawa keluar 3 hari. Nah, orang yang sudah ta'lim rumah hidup, muzakarah sifat hidup, bawa keluar 3 hari dia. Dan suami sudah pernah keluar 3 hari. Bersedia tuan-tuan insyaallah. Dan untuk keluar 3 hari, anak gadis boleh keluar 3 hari. Tapi dengan syarat ayah dan ibunya keluar. Ayah dan ibu keluar. Termasuk ibu yang janda, boleh dia keluar. Hah? Dengan syarat anak dan saya dengan istri saya, ibu saya ikut. Nah, itu boleh. Jangan sampai anak gadis dengan abangnya keluar. Ataupun ibu yang janda keluar sama anaknya tanpa istrinya tadi. Hah? Si A, dia punya istri, atau dia belum kawin, berangkat sama ibunya janda tadi, atau si bulan berangkat sama anaknya, itu nanti jadi bulan-bulanan bagi masturah yang lain. Hei, anakku, udah hafal berapa nih? Nanti kawin sama saya saja. Ya, dia bilang, kamu kawin sama anak saya saja. Hanya ribut, berantem, gara-gara rebutan. Nah, tapi kalau ada ibunya nggak berani main-main kan? Termasuk jaga janda. Bu, sejak kapan janda punya, Bu? Tapi ibu masih seger nih, masih bisa kawin lagi. Hah? Ini ada penanggung jawab daerah kita belum kawin nih, Bu. Kata yang satu, oh saya sudah doa tadi malam supaya kawin dengan adik saya saja, kakak ribut di rumah. Tapi kalau ada anaknya nggak berani main-main kayak begitu, Pak. Bersedia insyaallah, Pak. Jadi anak gadis boleh kita bawa, atau ibu yang janda boleh kita bawa, tapi dengan ada pasangan suami istri. Hadirnya melakukan Allah, ini untuk besaran 3 hari, Pak. Kemudian sebelum dia keluar, kita kasih bayan hidayah. Dan syaratnya untuk bisa keluar, tadi kan tafakutnya berapa? 4 tadi kan. Dengan mahram, pudah yang sempurna termasuk kaos kaki atau kaos tangan, kemudian jangan bawa anak, dan musyawarah markas. Bisa dipaham teman-teman? Musyawarah markas ini jangan saklek, Pak. Ini ada beberapa daerah nih terjadi keributan. Rombongan keluar dari daerah lain, dapat taskilan, dia sudah capek kerja siang malam, dapat taskilan 3 hari, siap keluar besok, lapor ke markas, Pak ini ada taskilan, musyawarah markas. Kamu tahu nggak, hari kan hari Jumat, musyawarah markas malam Selasa, jangan dikeluarkan, nggak baik, nggak betul. Musyawarah markas malam Senin. Wah, kayak PKI aja ngomongnya kayak gitu, gawat. Maaf, astagfirullahaladzim. Musyawarah markas jangan saklek kayak begitu, Pak. Maaf nih. Hadir Allah, memang harus musyawarah markas, tapi bukan berarti nunggu malam Selasa. Di Kebun Jeruk alhamdulillah ada setiap hari sekarang musyawarah. Jam 7 ada musyawarah, boleh musyawarahkan. Kalau nggak ada, panggil orang markas. Yang biasa aktif di markas 2-3 orang. Pak, ini alhamdulillah taskilan cash. Dengan usaha kami lembaganya bantu orang Makomi sudah siap. Besok, karena 3 hari akan datang dia akan berangkat ke Jepang. Ini akan berangkat umroh. Nggak bisa, harus berangkat 3 hari. Oh iya, begitu gimana? Ini orang markas ada, kita musyawarah. Rumahnya tempat taskilan ada nggak? Ada, rumah si bulan. Baik, nanti siapa yang lihat? Tamunya dengan 1 orang dalil. Nanti bayan hidayah siapa? Oke, berangkatnya kapan? Besok pagi. Atau nanti habis zuhur. Habis zuhur, sudah kita takut, udah bisa diberangkatkan. Bisa dipaham teman-teman? Jadi jangan sampai nunggu malam musyawarah. Orang markas hadir korban dia. Ini sudah capek tamu-tamu nih, Pak. Kita hargai kecapean itu tamu. Insya Allah kita niatkan demikian. Hadir maka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi jangan bawa anak, pudah yang sempurna, Pak. Jangan cuma dipakai kacamata hitam. Karena keren kadang-kadang di ibu-ibu kota tuh perempuannya matanya kelihatan, tapi pakai kacamata hitam. Tidak harus pakai pudah yang sempurna. Insya Allah kita niatkan demikian. Kemudian hadir Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita keluar kita bayan hidayah. Ditafakur betul-betul. Dulu ada rombongan Pak Kiai Mukhlisin cerita sama kami dulu. Taskilannya berangkat, taunya ditangkap oleh orang, dibawa ke gunung sana, masturah. Biasa masturah ini nggak ada apa istilahnya problem macam-macam di jalan. Ternyata setelah diteliti, oh satu pasang belum kawin, belum menikah. Tapi ini apa? Dia ini semangat bagaimana calon istri saya ini menjadi wanita soleha. Maka dia keluar masturah, masih pacaran. Dan dia kan nggak tahu, cuman yang mentafakur, dia nggak jeli.
Maka harus betul-betul ditanyakan, ini betul-betul mahram atau tidak. Bersedia tuan-tuan insyaallah. Ditafakut yang benar Pak untuk keluar. Jadi jangan sampai nyelonong begitu saja. Dan hadir yang sudah 5 pasang atau 6 pasang berang, itu saja. Kadang-kadang sebagian tempat juga begitu. Oh, dia lihat, nggak mau masuk dia. Dia perhatikan amirnya siapa, rombongan siapa. Langsung akhirnya nyelonong. Waktu di markas, musyawarahnya 5 pasang. Itu waktunya di sana sampai 10 pasang. Lu kapan masuknya? Ini baru gabung. Tadi kami telepon, istri saya telepon. Itu jangan Pak. Ini akan merusak tatanan dakwah kita nanti. Jangan mudah gabung-gabung begitu. Udah yang dimusyawarahkan itu saja yang berangkat. Nanti minggu depan atau bulan depan atau bentuk jamaah baru lagi, nanti kita bentuk. Bersedia tuan-tuan insyaallah. Jangan ada gabungan-gabungan kayak gitu lagi Pak. Ini masyarakat kita sudah ingatkan. Yang namanya kerja dakwah nih Pak, seperti sholat. Ada takbiratul ihram, ada amal-amalan di tengah, ada salam. Itu kan yang nama sholat. As-sholat, af'alun wa aqwalun, mubtada bitakbir, muqtada bitaslim, masyhur al-muayyana. Itu sholat. Kumpulan daripada amal-amalan, ucapan-ucapan, dimulai dari takbir sesuai dengan salam. Jadi kerja ini 3 Pak. Ada takbir ihramnya, ada amalan, ruku, sujud dan sebagainya dengan tertib. Kemudian ada salam. Itu namanya sholat. Kalau ada orang sholat, dia perhatikan dulu siapa imamnya nih. Habis itu langsung nimbrung gitu aja tanpa takbir lagi dia. Masya Allah, sholatnya baca ayatnya panjang sekali. Ini sampai salam, tapi tanpa takbir. Sah nggak sholatnya itu Pak? Atau dia takbir ihram, Masya Allah. Habis takbir ihram dia pun pergi. Ngepulin asap dulu. Nanti ketika menjelang salam dia masuk lagi. Ikut salam dia. Takbir ikut, salam ikut. Bagaimana? Tapi di tengah-tengah dia entah kemana nggak tahu. Gimana? Atau takbir ikut. Suruhku sujud. Ketika menjelang salam, nggak mau bayar tangguh. Apa nggak mau salam? Saya katakan sholat daim, sholat terus menerus, nggak usah pakai salam. Gimana, sah nggak Pak? Begitulah kerja kita nih Pak. Ada bayan hidayah, hidayatul khuruj, ada karguzari, ada bayan tangguh, itu paket. Kalau kerja dengan 3 tadi, baru namanya kerja. Bayan hidayah dia dengarkan. Kemudian nanti karguzari. Kalau jamaah 3 hari, karguzari suaminya saja. 15 hari, idealnya sebagaimana kita di Nizamuddin, di Pakistan juga karguzari istri dengar. Pakai mic, tapi istri jangan karguzari. Cukup pakai kertas saja, kita yang karguzarinya. Itu lebih bagus. Kemudian ada bayan tangguh. Ada bayan tangguh. Maka kalau orang keluar tanpa bayan hidayah, langsung nyelondong gitu saja Pak. Walaupun 100 kali dia keluar 15 hari. 100 kali keluar 3 hari. Maka tidak sah salatnya, dakwahnya tersebut Pak. Tidak. Seperti orang salat tidak sah tadi. Dan bukan membawa kebaikan dalam kerja dakwah, membawa kerusakan banyak. Bisa dipaham teman-teman? Tolong jangan ada lagi yang nyelonong-nyelonong kayak begitu Pak. Kemudian Masya Allah, dia bayan hidayah dengan baik. Dan ikut rombongan. Taunya hilang. Apa? Hilang, tinggal istrinya. Dia entah pergi ke alam mana, nggak tahu. Nanti ketika bayan tangguh kembali, dan ini terjadi Pak. Saya ngalami itu. Ketika kami keluar di suatu negara, mau pindah, kata ahli saya almarhumah, semoga Allah mengangkatkan derajat beliau. Dia katakan, Habib Zainal, ini ada satu master lagi, suaminya mana? Terus saya bilang, ada kemarin, sudah pulang berapa hari yang lalu. Loh, istrinya masih sama kita. Waduh, saya bilang gawat nih. Saya telepon dia, Pak, antum di mana nih? Di rumah Ustaz. Rupanya di rumah istri pertamanya. Istri kedua tadi, maaf nih. Kita nggak boleh antipati kepada orang kawin 2, 3, dan 4. Rasul mengizinkan begitu Pak. Bahkan masyarakat kita ketika dimusyawarahkan di Nizamuddin, bagaimana dengan perkawinan 2, 3, dan 4. Masyarakat katakan Islam membolehkan. Kalau kami buat peraturan nggak boleh kawin istri 2, itu berarti kita menyalahi syariah. Cuman kata beliau jangan dibicarakan di markas. Jangan dibicarakan di markas. Udah. Baik. Dia ternyata ke sana. Istrinya taruh begitu. Maka saya telepon antara 2 nih. Kamu kembali ke sini atau saya kembalikan kau punya istri ke rumah kamu. Tegas. Enggak, bawa aja dulu Ustaz, nanti saya nyusul. Enggak ada. Ini bukan paket kau punya istri ini.
Nggak bisa dipaket-paketkan begitu saja. Harus ada mahramnya. Akhirnya saya antarkan ke rumah beliau. Nggak bisa, Pak. Maka orang yang keluar kayak begini nih sama seperti ada yang sholat, takbir, habis itu nyelanang pergi. Mau salam baru datang. Sah nggak sholatnya, Pak? Dengar bayan hidayah, ikut, Masya Allah. Ketika mau pulang, ngabur. Nggak usah bayan tangguh ya. Assalamualaikum. Saya keluar terus. Malu untuk bayan tangguh di hadapan Allah. Ajib. Wah, sudah menjadi sufi. Tapi sufi yang nggak benar, Pak. Kalau sufi yang benar, ikut ya. Hadim Allah Subhanahu Wa Taala, maka siap insya Allah. Ini tertib, Pak. Jangan dilanggar. Jangan dilanggar. Kemudian hadim Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau sudah 3 hari, semangat dia. Nah, indikatornya apa dia berhasil nih? Tujuan kita bawa istri kita 2 diantaranya, Pak. Tadi sudah saya jelaskan. Tapi kesimpulannya cuma 2. Berhasil atau tidaknya saya bawa istri ini, kalau setelah keluar 3 hari dia paham, saya ini adalah istrinya dai. Saya istri siapa? Istri dai. Jadi untuk memahamkan kamu itu istrinya dai lah. Istrinya sebagaimana Fatimah, Aisyah dan sebagainya tadi, yang mana apapun yang terjadi pada suaminya, kelemahan suami dia nggak akan ceritakan. Dan ditinggalkan suami berapa saja dia sudah bersedia. Itu namanya istri dai. Kapanpun suami berangkat dia siap. Sebagaimana hari ini istri kita paham, suami saya adalah polisi, suami saya adalah tentara, suami saya adalah pedagang. Bagaimana istri polisi, Pak? Di antara kita ini paham pun ada polisi. Capek karena siaga 1. Suaminya kerja sehari pun. Jangan sampai ada orang demo, kacau. Sampai jam 10 malam. Capek sudah. Pulang, mau istirahat. Baru pegang tangan istrinya. Ternyata ada telepon dari komandan. Hei, itu cepat. Ada perkelahian di kecamatan kamu tuh. Kamu akan bertanggung jawab. Langsung apa yang terjadi, Pak? Maka belayan tangan tadi mulai dia lepaskan. Maaf dek, kita jamak akhir saja dek. Ada telepon kemana? Dan istrinya di mana, Pak, istrinya tadi? Langsung, nggak kecewa. Iya cepat, Bang, cepat. Ini pakaian, sepatunya, Bang, siap. Abang, nih minum dulu, telur. Ini jintan hitam, Bang, cepat berangkat. Supaya semangat kerja. Karena tahu suaminya ngantuk. Jadi karena dia paham suaminya adalah polisi yang siap ditinggal setiap saat oleh suaminya. Nggak bakal berani itu istri katakan, Bang, itu komandan apaan, Bang? Komandan goblok, Bang. Jangan didengarin. Banting itu HP, Bang. Abang kan milik saya. Berani nggak? Berani Bapak istri Bapak gitu? Nggak berani. Suaminya tentara, Pak. Baru sedang berbulan madu. Honeymoon. Seminggu, ternyata dapat tugas ke Papua sana, ke Irian. 1 tahun. 1 tahun. Gimana itu istri? Dek, walaupun suaminya menangis, aku dapat tugas negara, Dek. 1 tahun berangkat sana. Bagaimana itu? Walaupun sedih dia pendam. Tenang, Bang. Aku siap ditinggal 1 tahun, Bang. Abang berangkat. Mudah-mudahan abang jadi jenderal yang terkenal nanti di suatu saat. Naik pangkat abang. Siap udah mangkat. Abang jangan khawatir tentang keselamatan aku. Aku akan gabung dengan ayah lagi, Bang. Abang kurang duit. Ini ada duit. Bawa ini ATM, Bang. Senang dia. Karena dia paham suaminya siapa? Tentara. Suatu saat saya mau berangkat ke salah satu provinsi, ada juru sana. Ada teman nelpon saya, Ustaz, itu ada karkun dulu di tempat kita, pernah keluar 3 hari, sekarang tinggal di tempatnya akan setuju. Mana teleponnya? Ya, saya telepon sampai di bandara sana, telepon dia. Oh ya, Ustaz, oh, ya, betul. Saya ini, di mana rumah kamu? Saya mau ke ini. Oh ya, dekat, rumah saya dekat markas, nggak begitu jauh. Akhirnya setelah selesai Isya dia datang. Kerja apa kamu sekarang di tempat ini? Ini Ustaz, saya di ngebor minyak. Ngebor minyak. Berapa lama? 5 bulan kerja di laut. Kadang di Abu Dhabi, kadang di Saudi. 1 bulan off. Jadi selama 1 tahun, cuman kamu 2 bulan di rumah? Iya Ustaz. Masya Allah. Mertua istri kamu gimana? Alhamdulillah, happy-happy saya. Dan ini mau melahirkan. Mertua senang saja. Ada nggak khotib di provinsi kamu ini yang menghajar kamu? Hati-hati, ini orang Kalimantan gawat sekarang. Nggak bertanggung jawab. Kawin sama orang kita. Ternyata 2 bulannya di rumah, 10 bulan dia di laut sana. Saya ingatkan, hadirin jemaah Jumat, jangan kawinkan putri-putri dengan orang Kalimantan, berbahaya nanti. Ada khotib ngomong gitu? Nggak ada, Ustaz. Karena dia paham, suami saya siapa? Pekerja minyak.
Tapi kalau dai, Pak, baru 3 hari, mau 3 hari lagi, mulai yang saya katakan menceleng kayak celeng tadi. Mertuanya juga marah-marah. Bahkan khatib langsung berkhutbah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Langsung, amma ba'd, hati-hati. Suami bertanggung jawab untuk beri makan istrinya, menggauli istrinya, melihat suaminya. Tapi sekarang mulai jemaah berjenggot, tinggalkan istrinya. Baru 3 hari berangkat lagi 3 hari. Kalau ada yang khatib ngomong gitu, Pak, hati-hati. Ini tentara Indonesia sudah kacau. Baru kawin seminggu, istrinya ditinggalkan ke Irian sana. Tentara apa begitu? Kalau ada khatib kayak ngomong gitu, Pak, kira-kira diapain tuh? Ditangkap, Pak. Dawat ini polisi gimana? Sudah 1 hari nikahkan istri, baru sentuh tangan istrinya, saya dengan ngambur katanya. Ditangkap polisi enggak? Tangkap, Pak. Nah, kita ingin bagaimana istri saya siap. Kapan saya abang berangkat, silakan berangkat. Karena istri seorang dai, Pak. Bersedia insyaallah hadirin. Lama enggak jumpa dengan suami, Pak, merindukan. Datang Ibrahim alaihissalam. Maka gembira Siti Hajar nyambut kehadiran suami setelah sekian tahun. Silakan masuk, Pak Ibrahim. Ibrahim mengatakan, wahai Hajar, aku hanya dapat izin untuk menjenguk kamu saja dan lihat anak. Aku enggak diizinkan oleh Allah untuk turun dari ini kendaraan. Dan Hajar paham, suami ingin cepat-cepat kembali bukan karena ingin ketemu dengan istri tua, tidak. Tapi karena ada tugas untuk dakwah di Palestina sana. Maka Hajar katakan, tidak apa-apa wahai suamiku, selama ini perintah Allah. Tapi izinkan aku untuk mencuci kepalamu dan juga kakimu. Dia ambil ember, bersihkan kepala suami. Sekali silakan berangkat lagi. Ini istri siapa, Pak, yang paham kayak gini? Istri siapa? Istri dai. Abu Haysamah radhiyallahu anhu sedang pergi takaza. Pulang Madinah kosong. Hanya tinggal beberapa orang munafik saja ada. Ternyata Nabi dan para sahabat sudah pergi ke Tabuk sana. Musim panas. Dan dia lama nggak pulang. Ketika dia sampai depan rumah, ternyata istrinya sudah nunggu. Musim panas, susah untuk tinggal di rumah. Istrinya pun buat perkemahan daripada jerami. Disiram dengan air yang dingin. Siapkan juga air yang sejuk. Dan lihat istri berdandan. Maka Abu Haysamah yang sudah lama nggak pulang, melihat wajahnya istri, air yang sejuk, perumahan perkemahan sejuk juga. Udah. Tapi di saat memandang kecantikan istrinya, terhalang oleh bayangan langkah-langkah kaki Nabi dan para sahabat di padang pasir sana. Dia katakan, wahai Abu Haysamah, tidak adil kalau begitu. Kamu bersama istri kamu dengan air yang sejuk, perkemahan demikian, sementara Rasul sedang kepanasan di tengah padang pasir sana. Dia katakan kepada dirinya sendiri, kamu tidak adil wahai Abu Haysamah. Wahai istriku, siapkan kembali kendaraan untuk mengejar Rasulullah SAW. Dan istrinya paham, saya ini istri seorang dai. Dia nggak kecewa dengan pelakuan suami tersebut, bahkan disiapkan lagi agar abangnya berangkat dengan cepat. Ketika sampai di Tabuk, Nabi tanyakan, mana Abu Haysamah? Saya nggak lihat. Sebagian mengatakan, dia sudah munafik ya Rasulullah, nggak berangkat bersama kita. Sahabat lain katakan, tidak ya Rasul, dia orang baik. Dia orang baik. Nabi diam saja. Ternyata ada kepulan debu datang dari kejauhan. Nabi katakan, kun Abu Haysamah. Mudah-mudahan dia ini adalah Abu Haysamah. Ternyata betul. Setelah mendekat, dipeluk oleh Nabi SAW. Dan dia katakan, kitu ahlik ya Rasulullah. Saya hampir hancur ya Rasulullah. Nah, istri yang kayak begini, Pak, yang kita ingin bentuk. Bersedia tuan-tuan insyaallah. Jadi indikator bahwasanya suami istri saya berhasil, kapan siap ditinggal saja. Maaf, Pak. Kadang-kadang kita ini aneh. Alhamdulillah Ustaz, setelah istri saya keluar 15 hari, istri saya siap di madu sekarang Ustaz. Maaf nih. Itu bukan keberhasilan masturah, Pak. Siap di madu atau enggak siap itu bukan urusan istri. Itu urusan suami, Pak. Mau atau tidak di madu itu bukan urusan dia. Maka keberhasilan seorang istri masturah bukan saat mengizinkan suami untuk kawin. Tapi setelah masturah 15 hari, bang, rombongan mau berangkat. Saya dengan abang kurang duit, ambil aku punya gelang bang, berangkat. Inilah keberhasilan masturah hadirin. Siap menjual apa yang dia miliki untuk keberangkatan suami di jalan Allah. Mudah-mudahan istri kita semua dia. Demikian. Kemudian yang kedua hadirin, target masturah kita ini apa? Setelah keluar jalan Allah ini 3 hari kah, 15 hari kah, dia semakin kerasan tinggal di rumah. Semakin apa? Kerasan, senang tinggal di rumah. Dan dia paham medan kerja saya di mana, bukan di pom bensin, bukan di warung, tapi di mana? Di rumah.
Waqarna fi buyutikun, wahai kaum wanita, istri-istri Rasulullah dan istri yang ingin menyertai menjumpai Nabi nanti di hari kiamat, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi medan kerjanya perempuan di mana, Pak? Di rumah. Jadi indikator keberhasilan masturani setelah perempuan keluar semakin senang tinggal di rumah. Kemarin ada kawan bilang, istrinya ngomong dengan istri saya, Ustadz, ini ada perempuan mau nusrah full 3 hari bermalam di tempat masturah. Kenapa? Apakah dia janda? Karena begitu. Atau suami sedang 4 bulan. Maka dia pikir timbang-timbang saya di rumah sendirian nganggur, mendingan saya gabung nusrah full dengan jamaah masturah. Dan dia pandai masak untuk membantu masak, bahkan juga mantu muzakarah. Bagaimana? Gimana Pak? Nusrah full. Ini sudah terjadi mana-mana, baik di Jakarta, di Banjarmasin ada pertanyaan kayak begitu tadi. Wah. Dan sudah EPB itu masturah, masya Allah. Maka hadirin saya katakan tidak, Pak. Nggak ada istilah nusrah full, tidak. Dia sendiri di rumah, Pak. Berzikir di rumah dia, baca Al-Quran, lebih mulia daripada dia ikut masturah 3 malam full, masa, mencucikan, muzakarah dan sebagainya. Ingat nih, keberadaan dia sendiri di rumah, berzikir, bertabatul kepada Allah, menjadi Maryam Al-Batul, Fatimah Al-Batul, tinggal di rumah dia sendiri. Tidak bersama jamaah 3 malam waktu itu, lebih mulia, Pak. Dan ini yang paling diinginkan dalam agama, ketimbang dia bermalam 3 malam bersama dengan jamaah masturah. Kalau dia ingin nusrah silakan, waktu program datang, setelah itu dia pulang. Jangan bermalam di tempat masturah tadi. Bisa dipaham teman-teman insyaallah? Jangan ada istilah nusrah full lagi nih. Itu ngaco, nanti dia datang tanpa program dengan suami, ngobrol hanya ke sana kemari. Lama-lama menjajakan barang dan sebagainya. Maka enggak ada. Maka istrinya Amir ketika keluar 3 hari atau 15 hari, ketika akan tidur di tafakkur, ini ibu siapa, tanyakan. Ini saya belajar dari rombongan Australia pertama kali kami bergabung Pak di Semarang waktu itu. Itu Idris namanya, jeli beliau. Malam hari, Ustadz Lutfi tolong bantu nih. Kenapa? Ini kata istri saya ada 8 perempuan, sementara suami lah nih kita 7. Kenapa ada lebihan 1? Ditanya istri siapa nih? Oh ini suami sedang keluar 4 bulan, dia sudah pulang. Enggak ada, tolong dijemput. Kalau enggak dihantarkan pulang ke rumah dia. Bisa dipaham teman-teman? Karena targetnya itu semakin kerasan di rumah. Tapi keberadaan di rumah dia, jadi untuk apa Pak? Jadi medan kerja perempuannya di mana? Di rumah. Suatu saat ada juru masturah di suatu daerah. Masya Allah. Yang Karguzari juga semangat. Dengan keluhan beliau, nangis waktu Karguzari. Dulu kita juru masturah ada Karguzari kan. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Saya terkesan betul kalau 15 hari pertama. Itu perempuan-perempuan di sana nusrah tiap hari Ustaz. Bahkan berikan hadiah kepada istri kayak banyak. Terus saya tanya, itu ibu-ibu ketika masturah sama suaminya enggak? Enggak Ustaz. Memang orang di sana pandai-pandai nyetir perempuannya Ustaz. Perempuan gaul semua Ustaz, Masya Allah. Wah, nangis, beliau nangis waktu itu. Waduh, saya bilang saya hargai tangisan beliau nih. Tapi nangisnya enggak tertib. Perempuan nusrah tanpa suami, nyetir sendiri. Maaf nih Pak, itu perempuan, kalau sudah yang nyetir perempuan juga, ngomong, itu nanti lost meter Pak. Lost meter, apa lost meter Salma? Udah nggak dapat sesuatu, ngomong terus. Tapi kalau saya ada, istri saya ada, walaupun perempuan 100 nggak berani ngomong sembarangan dia. Ada laki-laki. Jadi kalau ingin nusrah harus ada suami. Bukan juga sopir yang bukan mahram, tidak. Suaminya satu, boleh perempuan lain ikut. Jangan sampai sama perempuan. Sudah. Baik, suatu saat ada jur di tempat yang dikatakan tadi keluar masturah tadi. Saya sama almarhumah. Waktu mau turun dari pesawat, saya berdua saja. Saya bilang sama istri saya, kira-kira nih, feeling saya, kita akan dijemput nanti oleh rombongan laki-laki dan perempuan. Dan saya akan dijemput langsung untuk bayan zuhur di masjid sana. Kamu kira-kira akan dijemput juga oleh ibu-ibu. Dan saya yakin kayaknya yang nyetir perempuan juga. Bagaimana pendapat kamu? Istri saya, saya nggak mau. Harus ada laki-lakinya. Wah betul kalau gitu kamu. Sekarang kita praktekkan nanti.
Pas turun di bandara betul. Ruang VIP, Ustaz, alhamdulillah sudah siap mobil. Ustaz ditunggu salat zuhur. Istri saya dijemput oleh istri saya, Ustaz. Nanti sama ibu-ibu. Oh, nggak bisa. Kamu nggak usah ngantar saya, yang lain saja ngantar ke masjid. Kamu bawa istri saya. Bisa dipaham, teman-teman? Jadi jangan sampai dibiarkan perempuan sama dengan perempuan di mobil. Nanti lost meter, Pak. Paling kuat ngomong agamanya setengah jam, habis itu udah kesana kemari akhirnya. Semakin kerasan tinggal di rumah dia. Hadirnya maka Allah Subhanahu wa taala. Ini indikasi. Tapi di rumah dia untuk apa dia berada di rumah? Itu yang kita inginkan, bagaimana perempuan menjadi abidah di rumah dia. Menjadi apa? Abidah. Dia beribadah dengan baik. Dan ibadah perempuan ini di rumah lebih hebat daripada di luar rumah. Maka di Nabi SAW, salatul mar'ati wahdaha tafdulu ala salati fil jam'i bi 25 darajatan. Dalam kitab Jamul Shagir. Salatnya perempuan sendiri di rumah lebih afdal daripada dia sembahyang bersama laki-laki berjamaah 25 derajat. Jadi perempuan ini kalau salat sendiri di rumah dapat berapa? 25. Kalau ke masjid 1. Bukan berarti salah salat berjamaah, tapi salatnya di rumah lebih afdal. Dan kita inginkan bagaimana istri kita hadirin sebelum azan sudah berada dia di rumah dia tersebut. Dia menjawab ibadah betul-betul bagaimana menjadi Maryam al-Batul, bukan menjadi Maria al-Gaul. Ya. Maria al-Gaul. Sekarang Maryam al-Batul. Batul itu apa? Yang tidak bergaul dengan laki-laki, Pak. Yang tidak bergaul dengan laki-laki, asik dengan ibadah. Dan ini perempuan aneh, Pak. Kalau dia beribadah betul-betul di rumah dia, itu rezeki Allah mudahkan. Kemudahan rezeki perempuan bukan dia saat keluar mencari nafkah, tidak. Menjadi pramugari, tidak. Tapi saat dia menjadi apa? Beribadah. Dulu orang bilang, kita kan wajib kerja. Kalau nggak kerja, mana masa Allah turunkan rezeki dari langit? Maryam menjadi suruh kerja. Dalilnya apa? Ketika dia baru melahirkan, capek disuruh goyang korma itu. Wa huzzi ilaiki bizi'in nakhlati tusaqir al-qurban janiyah. Wahai Maryam, goyangkan itu pohon korma, nanti akan berjatuhan korma-korma yang segar. Maryam menjadi suruh kerja, kamu nggak mau kerja laki-laki? Wih, saya bilang gawat juga nih. Maka alim ulama kita katakan jangan langsung ngomong-komentari itu ayat sebelumnya nggak dibaca. Kalau itu kerja itu wajib, harus kerja. Kenapa waktu Maryam masih segar bugar, belum punya anak, nggak disuruh kerja? Bahkan ketika Zakaria membuka pintu ingin ngasih makan, kullama dakhala alaihi Zakaria mihrab wajada indaha rizqa, langsung rezeki dari datang tanpa digoyang itu tiang. Kan seharusnya kalau kerja di waktu dia sehat, kenapa waktu sakit? Dan itu perempuan hari yang paling sakit waktu dia setelah melahirkan. Kenapa, Pak? Waktu sehat nggak kerja, waktu sakit masa dia sudah kerja. Kenapa? Kenapa? Harus paham, Pak. Semakin perempuan tadi suka keluar rumah, semakin disulitkan rezekinya, Pak. Semakin dia dalam rumah dengan ibadah yang benar, semakin Allah mudahkan rezekinya. Nanti apa yang terjadi kepada Maryam radhiyallahu anha, Allah juga akan wujudkan kepada istri bapak di saat dia betul-betul tawajuh dengan zikir dia di rumah. Bersedia insyaallah, Pak. Dan bukan itu jadikan istri kita sebagai muallimah. Dia mengajar anak-anak dia untuk baca tulis Al-Quran. Sekarang sudah ada, Pak, di Aljazair. Laki-laki 3 tahun hafal Quran. 3 tahun hafal Quran. Yang 7 tahun sekarang sudah banyak, alhamdulillah. 10 tahun juga banyak. Program-program sekarang di beberapa tempat negara Arab tuh. Saya kemarin kedatangan tamu dari Madinah. Dia menggalakkan pendidikan Al-Quran 70 negara. Dia katakan sekarang kami buat program, Lutfi, istri saya yang hamil kumpul 1 jam atau 2 jam untuk baca Quran saja. Untuk baca Quran saja. Sejak hamil ada program tiap hari baca Quran. Kalau nggak baca Quran, dengarkan kaset Quran. Begitu saja. Karena apa yang didengar, dibicarakan, perlakuan istri waktu hamil akan memberikan kesan kepada anaknya tadi. Pendidikan diawali dari kehamilan. Kemudian jadikan istri kita menjadi apa? Murabbiyah, Pak. Kata Mufti Zahmidin, jangan kau jadikan istri kamu mengajar kemusyrikan kepada anak. Awas hantu, awas tikus, awas kucing, awas jin. Itu mengajarkan syirik kepada anak. Wahai anakku, Allah Sami', Allah Basir, Allah Alim. Allah Sami', Maha mendengar. Apapun yang kau bicarakan, wahai anakku, Allah mendengar. Sehingga anak nggak berani berdusta. Allah Basir, Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Alim, Maha mengetahui. Ini 3 umat sifat.
Ajarkan anak kita bagaimana, istri mengajarkan pada anak, mendidik berbusana muslim. Jangan seperti pakai kura-kura ninja. Dulu di Mekah kami pas sedang keluar di saat sedang di haji, ternyata ada berita satu orang anak terbang. Itu dia tinggal di hotel dekat Masjidil Haram. Ditinggal oleh ayahnya. Ternyata itu anak memang setiap hari nonton CD tentang Superman, Batman. Dan ayahnya senang dibeliin baju Batman. Ketika ayah dan ibunya sedang tawaf tadi, Pak, itu anak lugu. Ketika lihat, dia ingin membuktikan dirinya. Maka pakai baju Superman, terbang. Terjerembab mati. Ini terjadi, Pak. Kenapa? Karena salah pendidikan. Anak lugu, Pak. Anak lugu. Jadi kita berikan busana muslim yang baik. Laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana. Begitu masuk ke rumah, assalamualaikum, masuk WC dan sebagainya. Apalagi kalau istri kita mau capek-capek sebentar, Pak. Nanti nikmatnya berlanjut akan enak. Alhamdulillah, sejak saya punya anak dulu, saya nggak pernah beli popok, Pak. Nggak pernah beli. Pempas nggak pernah kita beli. Cukup kain gombal aja kayak orang tua dulu. Tapi istri sudah paham, oh ini anak akan kencing nih. Udah 1 jam nih. Nanti dilepas. Kadang-kadang cuma dia basah sekali saja. Atau belum basah, dibawa ke WC. Disiramkan air dingin ke kaki dia. Langsung itu anak kencing. Diwuduin lagi sama ahli saya. Wah bid'ah nih, otakmu yang bid'ah. Ini tarbiyah nih, mendidik anak kebersihan, mendidik anak untuk belajar berwudu. Memang anak tersebut nggak wajib dia berwudu, Pak. Tapi kita ingin mendidik anak dengan kesucian, bersihkan, berwudu dia. Sehingga anak sudah terbiasa. Cuci lagi, paling sekali. Itu anak akan segar, Pak. Dan anak yang dalam keadaan suci, malaikat akan mendekati dia, Pak. Rumah saya sering dapat penitipan anak-anak masturo. Baca-baca pula kalau yang nangis sedih. Satu saat itu anak kayak apa? Badannya kesian sih. Maka saya bilang sama istri saya dulu, coba periksa ini anak gimana sih? Ternyata dibuka popoknya tadi melecet dia. Pedih, kesakitan. Wah, ternyata ibunya pemalas. Dibiarkan sampai 5 kali, 6 kali kencing. Dan itu kan kadar garamnya kencing kan banyak. Sehingga lecet. Kesakitan itu anak. Dan di samping sakit, insya Allah malaikat nggak mau dekat dia. Malaikat nggak mungkin masuk WC, Pak. Anak yang penuh dengan kencing, malaikat nggak mau dekat. Yang dekat siapa nanti? Iblis. Dan itu anak kalau biasa dikasih popok terus, Pak. Walaupun dia masuk pondok, masih ngompol saja di pondok. Capek istri kita. Khidmat untuk anak menjadi masalah. Bersedia tuh, gitu teman-teman. Jadi duit nggak habis kita. Dan hadim Allah, maka kita ingin tarbiyah istri kita menjadi murabbiyah yang benar, dididik anak, kesucian, termasuk akhlak yang baik, kedermawanan. Nah, ini kue bagi buat adik-adik kamu ya, bagi teman-teman kamu. Kadang-kadang ibu aneh, nah ini kue kamu ngumpet sana ya, jangan ada yang tahu, ini susu kamu saja. Ibu sayang sama kamu. Berarti sejak kecil sudah diajarkan kebakilan. Mudah-mudahan istri kita demikian insyaallah. Menjadi murabbiyah yang benar. Kemudian khadimah, berkhidmat. Maka berkhidmat di rumah dengan suami lebih mulia daripada tadi berkhidmat kepada itu masturah. Begitulah hadir Subhanahu wa taala, kita inginkan bagaimana istri kita di rumah menjadi zahidah, kehidupan yang zuhud, penuh dengan kesederhanaan, segala yang sederhana. Tapi juga kita inginkan bagaimana istri saya menjadi seorang apa? Daya. Bersedia tuan-tuan insyaallah. Kemudian tadi hari kalau sudah 3 hari 3 kali, jangan dikarbit nih, Pak. Jangan dikarbit. Selesai 3 hari, baru dia berangkat boleh 15 hari. Bersedia untuk bawa 15 hari, tuan-tuan? Siapa yang sudah 15 hari bawa istrinya nih? Masya Allah, alhamdulillah. Yang belum? Kapan mau bawa? Tapi untuk 15 hari, suami harus sudah pernah berapa? 40 hari, Pak. Jadi istri yang sudah pernah 3 kali 3 hari, dan suami sudah pernah 40 hari. Kalau suaminya, maaf nih, pegawai negeri, tentara, polisi, keluarnya daftari, jangan bawa istri 15 hari, Pak. Ini kecolongan sering kita di ibu kota di mana-mana. 15 hari istiqomah, tapi suaminya nggak pernah 40 hari, daftari terus. Kapan lagi istri kita mau keluar 15 hari? Suaminya pegawai. Maka itulah bagaimana istri dia doa, nangis, puasa, supaya suaminya dapat cuti 40 hari. Maka istri yang menangis di rumah doa kuat-kuat, sehingga suaminya dapat cuti 40 hari, lebih mulia, Pak, daripada istri yang keluar 15 hari tanpa menyempurnakan nisabnya suami 40 hari setiap tahun. Bisa dipahami, Pak? Kadang-kadang perempuan gitu, abang kalau 40 hari, maaf bang, jangan coba-coba jual gelang saya bang.
Jangan coba-coba jual kalung saya. Tapi kalau 2 bulan IP bersama saya siap. Jadi target utama bagaimana dia menyempurnakan nisab suami, baru berangkat dengan dia. Paham tuan-tuan insyaallah? Hadirin Allah, maka suami harus 40 hari kan dulu. Supaya perempuan tadi jangan menjadi nanti amirah di rumah dia. Suami belum pernah 40 hari langsung 15 hari istiqomah. Nanti hati-hati, istrinya menjadi kualat, Pak. Menjadi kualat tanpa dibarengi oleh suami, berbahaya. Berapa banyak ibu-ibu yang hadir pengajian-pengajian, suaminya nggak pernah mengadakan taklim di rumah. Bukan lebih taat itu istri perempuan, malah dia sering mendebat suaminya, Pak. Maka suami yang nggak menjaga 40 harinya, masruhnya terus didorong untuk 15 hari istiqomah, tapi dia 40 hari nggak dia sempurnakan. Nanti hati-hati, Pak, istri menjadi orang yang kualat, bukan menjadi Maryam al-Batul, bahkan suatu saat menjadi Maryam al-Gaul, Pak. Bisa dipaham tuan-tuan insyaallah. Kemudian hadirin Allah setelah 15 hari, bawa lagi 3 hari, cepat-cepat kita pikirkan untuk bisa berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh. Siapa yang belum ke India, yang sudah siapa, Pak? India, Pakistan, Bangladesh. Yang mau berangkat siapa yang niat? Masya Allah. Dan untuk berangkat IPBD mudah, Pak. Bahkan kalau istri pernah keluar 10 hari saja, boleh dia keluar IPBD sama suami. Tapi dengan syarat suami sudah pernah 40 hari. Atau itu perempuan pernah 5 kali 3 hari. Berapa kali? 5 hari. 5 kali 3 hari. Dan suami pernah 40 hari. Walaupun dalam negeri. Boleh untuk berangkat langsung IPBD. Kemarin kami keluar di salah satu kabupaten. Waduh Ustaz, saya nggak bisa 4 bulan keluar IPB ini. Udah orang lama, uang ada. Cuti nggak ada. Mas Surah, 2 bulan. Boleh saja? Ya boleh. Istri kamu kan berapa kali 3 hari? Oh kalau gitu bilang, kalau gitu mudah Ustaz katanya. Jadi diringankan oleh masyarakat kita, walaupun dia belum pernah IPB, bahkan belum pernah 4 bulan. Biaya ada. Istrinya pun sudah pernah 5 kali 3 hari, langsung berangkat IPB. Bersedia tuan-tuan insyaallah? Tapi nanti ketika akan berangkat 40 hari dalam negeri, tetap nggak boleh berangkat 40 hari dalam negeri, dan nggak boleh ke negara jauh sebelum suami berapa? Keluar 4 bulan. Bisa dipaham tuan-tuan insyaallah? Semoga Allah pahamkan insyaallah. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala penting juga, Pak. Setelah itu, ini sekarang belum kurang disuarakan. Pernah menjelang istimewa ini penting, adanya istimewa masrah. Ketika kita pertemuan kemarin di BSD terakhir itu tahun 2009, maka saat melihat potensi wanita Indonesia begitu hebatnya, yang 15 hari sudah banyak keluar, tapi stagnan. Berarti sampai di sana saja. Beliau katakan adakan jur masrah, adakan jur masrah. Maka daerah-daerah yang sudah ada 15 harinya hadirin, 15 pasang, 20 pasang, maksimal 30 pasang, maka kita adakan jur masrah. Sedikit saja 10, boleh dengan mahalakah tetangga atau satu kota, nggak apa-apa. Kita adakan jur masrah. Bahkan programnya dimudahkan. Cukup 3 atau 4 jam talim, habis itu nanti ada bayan, tapi bayan porsinya lain, porsinya agak kencang. Habis itu taskil, dan taskilnya langsung menaskil itu perempuan. Siapa yang bersedia 2 bulan, 40 hari, terakhir 15 hari. Taskilan 3 hari di halakah masing-masing saja. Siapa yang lama udah sampai 1 tahun ini nggak mengadakan jur masrah, Pak? Jakarta, halakah mana? Siap sebelum istimewa ini kita adakan insyaallah. Arahnya bagaimana yang 15 hari bisa meningkatkan pengorbanan lagi, 40 hari, 2 bulan. Itu yang kita inginkan. Dan supaya nanti di sana waktu bayan-bayan tadi kita arahkan kepada tertib yang benar. Jangan belok ke sana kemari. Insyaallah kita niatkan, Pak. Dan hadirin Allah, ini beruntung, Pak. Allahu Akbar, kita agak lemah nih. Banyak sekarang masrah kekurangan rumah. Padahal, Pak, ajib, hadirnya tamu ke rumah kita itu membawa rahmat. Dan pulangnya menghabiskan dosa-dosa tuan rumah. Jadi tamu datang, rahmat datang. Nanti tamu pulang langsung membawa dosa-dosa tuan rumah, habis semuanya. Dan ingat, Pak, setiap tamu yang datang ke rumah kita bukan sendirian. Minimal setiap satu tamu ditemani berapa? 70.000 malaikat, Pak. Kalau dia berkunjung pagi hari saja, maka sampai petang hari 70.000 malaikat menemani dia di rumah kita tersebut. Kalau datangnya 5 pasang, berarti 10 orang. 10 kali 70.000 berapa? 700.000 kan? Dikali 6, 3 hari. 700.000 dikali 6, berapa? 420 juta malaikat. Masya Allah.
Siapa yang nggak rindu dengan kehadiran 420 berapa 4.200.000 malaikat, Pak? Siap insya Allah buka rumah kita untuk tamu. Jangan kesal, senang sudah terima tamu. Bahkan kalau rumah kita kecil, kita bijaksanain. Dulu awal-awal ketika kami keluar daerah transmigrasi, masih miskin-miskin dulu kan, belum punya sawit, belum punya macam-macam. Biasa rumah teran begitu, pemerintah buatkan ini rumahnya, WC-nya 25 meter di belakang rumah. Jauh tuh. Kita keluar di sana. Bagaimana caranya? Bikin terpal antara rumah dengan WC. Bahkan akhirnya rumahnya tambah luas lagi. Masya Allah. Bisa talim di belakang rumah sana. Jadi istri kita malam hari itu biasa kita. Bersedia tuan-tuan insya Allah. Jangan pilih-pilih rumah kita. Rumah gubuk siap, rumah tembok siap. Bahkan waktu terakhir kami keluar ke Irian dulu, sampai di Merauke, dijemput lagi, masuk lagi 2 jam daerah Trans. Hujan lebat. Waduh, mobil nggak bisa, motor juga nggak bisa. Akhirnya dikasih kita sepatu bot. Saya lihat istri saya sudah sakit, jalannya juga mau jatuh-jatuh. Sampai masuk rumah, karena rumah yang disediakan jauh di sana, becek lagi nggak bisa. Rumah darurat ada. Hujan turun. Jadi tetesan air hujan bersama dengan tetesan air mata istri-istri kita. Waduh, saya bilang kasihan juga nih, kita mau pulang gimana, sudah sampai di Merauke sana. Tapi saya gembira. Karena dalam waktu yang sama, orang tua kita Pak Cecep, Pak Jam-Jam, Pak Daud sedang di Inggris sana, keluar. Saya ingat hadis Nabi SAW, ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu, ini agama akan masuk ke setiap buah rumah, baik gubuk ataupun tembok. Sekarang wujud dengan kerja Masturah tadi. Kami masuk ke rumah gubuk, Pak Cecep masuk ke rumah tembok. Dua-duanya mengamalkan hadis Nabi SAW. Yang masuk tembok tadi mengamalkan sunnah Rasul, yang masuk gubuk juga. Tanpa kerja Masturah, kapan ini hadis Nabi akan terwujud, Pak? Bersedia insya Allah hadirin. Siapa yang siap untuk siapkan rumahnya buat tamu-tamu nih? Masya Allah. Ini betul-betul nih, dikondisikan rumahnya. Berkah, Pak. Tapi kita yang menggunakan rumah ini juga jangan kurang ajar, Pak. Ada satu orang dulu, semangat dia Masturah. Setelah saya datang ke rumah dia, Susi, Pak, saya dengar sekarang rumah Bapak nggak pernah masuk lagi. Iya, Ustaz. Kenapa, Pak? Istri saya nggak mau lagi. Kenapa? Kan istri Bapak Masturah semangat. Iya, terakhir ada jamaah datang. Dia bilang sama istri saya, ibu di rumah, di dalam saja kami yang masak. Cuman itu perempuan masaknya sembarangan. Minyaknya ketumpah sana, tumpah sana. Ketika istri tuan rumah tadi ngontrol ke dapur, jatuh dia terpleset, kerinjak minyak. Akhirnya masuk rumah sakit sekian lama. Patah tulang dia. Sejak itu nggak mau lagi terima Masturah. Maka kita, Pak, di rumah orang kita harus berhati-hati. Bersedia insya Allah, Pak. Beradab, kita jangan gunakan sembarangan tersebut. Semoga Allah terima kita dan Tuhan. Kemudian hadirin Subhanahu wa taala, ini kita nusrah, Pak. Itu kalau di India kata Pak Abdurrahman tadi, dan kita dapatkan begitu. Itu kalau sudah tamu datang 200, 250 yang datang. Semangat mereka. Kita kan kasihan, Masturah yang nusrah 2-3 orang saja. Kelemahan daripada suami untuk mendorong. Semangatkan untuk berangkat, istri kita nusrah, kita antarin dia. Tapi yang nusrah jangan bawa anak sampai 5 atau 6. Kasihan juga lagi. Sudah yang berangkat tadi tinggalkan anaknya, ternyata yang nusrah bawa 5 anak. Sehingga makanan nggak cukup. Diembat sama anak-anak karkun tadi, nauzubillah min dzalik. Diembat nih bahasa Betawi, Pak, dihabisin semua. Maka jangan bawa anak. Siapa yang siap nusrah tanpa bawa anak, Pak. Semoga Allah terima. Khair. Yang penting mulai sekarang, Pak, kita ingat bahwa istri saya bagaimana dia menjadi istri daya yang siap korban setiap saat, tapi juga kita pahamkan ini kerja Masturah dengan tertib yang benar. Insya Allah, Pak. Jangan sampai nyerang-nyerang masuk lagi, atau sebutnya dikarbit, dipaksakan, sehingga nanti membuat perkaranya yang tidak benar. Dan indikasi daripada keberhasilan daripada Masturah adalah semakin banyakkan talim di rumah, dan istri kita semakin kerasan di rumah. Kemudian ternyata anak kita, Masya Allah, itu anaknya menjadi hafiz, alim, dai dan sebagainya, karena ibunya adalah tegar dengan kerja tersebut. Karena kadang-kadang kita di pesantren begitu, anak baru sebentar sudah mau pulang lagi. Itu seringnya, Pak, tidak kerasannya itu anak di pondok pesantren karena ibunya tadi bentar nangis lagi. Tapi kalau ibunya tegar, Masya Allah, senang. Almarhum Ki Abdul Halim dulu pernah bayar ketika Sofyan Ats-Tsauri rahmatullahi berangkat 13 tahun, Pak. Pulang ke rumah, ayah sudah meninggal dunia, ngetuk pintu. Kata ibunya, siapa? Sofyan Ats-Tsauri, anaknya ibu. Kata ibu, Sofyan, aku sudah wakafkan kamu untuk agama. Perjumpaan kita nanti di sorga.
kau kembali lagi ke pesantren. Ibu yang mana kayak gini, Pak? Sehingga Sofyan menjadi waliullah, ulama besar. Juga hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini masturah, Pak, diberangkatkan jangan kurang dari 4 pasang. Jangan kurang dari 4 pasang. Dan untuk dalam negeri sampai 7 pasang. Tapi untuk India Pakistan, masyarakat kita batasi 6 pasang saja. Berapa? 6 pasang. Maksudnya nanti 6 pasang, nanti kalau kita dilihat oh ini ada lemah jamaahnya, sehingga nanti orang Makomi bisa gabung 1 pasang untuk menghandle kita. Secepatnya. Kemudian hadirin Allah, kalau sudah istri kita tadi EPP, jangan berhenti. Pikirkan lagi bagaimana 15 hari bisa. Kemudian juga bisa membawa ke negara jauh. Sampai istri kita juga berangkat ke luar negeri. Insya Allah kita niatkan demikian. Hadirin yang Allah, terakhir nih, ketika kami kemarin dulu awal-awal di Magelang, ada penanggung jawab Masturah Bangladesh. Kita waktu itu masih pengertian kita masih lemah. Masturah itu keluar sesuai dengan keperluan. Sesuai dengan keperluan. Akhirnya merasa nggak perlu. Oh, soal istri saya nggak perlu lagi keluar saat karena sudah 15 hari sudah baik. Saya tanyakan, Syekh, apa yang dimaksud dengan keluar sesuai dengan keperluan saja? Beliau katakan sampai mati. Sampai? Maksudnya gimana? Itu perempuan, dia tadinya Masya Allah belum menjadi abidah, murabiyah, belum. Sekarang sudah keluar 15 hari, bahkan 2 bulan sudah. Perempuan jadi baik. Apakah dia nggak perlu keluar lagi? Perlu keluar. Kenapa? Karena masih banyak perempuan-perempuan lain yang belum kenal usul-usul dakwah, belum kenal masalah. Maka dia dibutuhkan untuk keluar membawa yang baru-baru. Jadi walaupun dia sudah lama keluar, sudah pernah EPP negara jauh, tetap dibutuhkan untuk terus keluar, untuk menghandle yang baru. Dan ditekankan oleh Maulana Sa'ad, supaya kita paham berkali-kali. Waktu musyawarah 2004, 2006, kemarin juga, bahwasanya setiap orang lama harus bawa istrinya 3 bulan sekali. 20 kali lebih diulangi, Pak, dalam bayan-bayan beliau. Supaya orang lama bawa, bahkan dikatakan kalau dia sudah 15 hari, nanti pulang, nggak menjaga 3 harinya lagi, kesan 15 hari hilang lagi. Sudah 40 hari, 3 hari nggak dijaga, hilang lagi nanti kesan dia. Maka tetap harus kita jaga. Selama dia sehat, kita bawa untuk keluar berapa? 3 hari sampai meninggal dunia, kita inginkan meninggal di luar negeri. Di Madinah Al-Munawwarah insyaAllah. Bersedia teman-teman? Semoga Allah terima. Maka hadir kita pikirkan, dia halakah kita bentuk jujur Masturah sekarang ini sebelum istimewa dan doa. Sehingga sebagaimana di Sri Lanka dahulu, sebelum istimewa 100.000 lebih kurang wanita berpuasa 3 hari selama istimewa, sehingga yang hadir semua keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini potensi istri kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.